Kami menyapa you Bapa, Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Salam sehat, semangat, sukacita. Mari saya mengundang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita yang akan berpusatkan kepada Injil Kristus. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 148 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita tundukkan kepala. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan yang sudah memimpin dan menyertai kami hari ini, datang di rumah-Mu di bait-Mu yang kudus ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan seluruh rangkaian ibadah kami ini yang akan disertai juga dengan perjamuan kudus. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga di tengah-tengah kami, anak-anak kami yang akan mengikuti rangkaian ibadah sekolah minggu. Tuhan mengurapi dan berkati hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman, membimbing anak-anak kami untuk mereka tetap sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Di dalam studi mereka diberkati, diurapi oleh Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami, baik ibadah raya, bahkan juga ibadah sekolah minggu, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, mari sama-sama yang diberkati kita katakan amin, dan berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom, boleh kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita. Karena kita sudah ada di bulan yang baru, bulan ke-7 2020. Nah mari kita hampiri tata kasih karunia-Nya dengan penuh rasa hormat dan takut dan gentar akan Dia. Karena penyertaan-Nya lewat anugerah-Nya sajalah kita boleh ada sebagaimana kita ada. Memasuki bulan yang baru di minggu yang pertama. Kami percaya Tuhan, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami. Ku bawa korban syukurku, segala kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Mari bawa korban syukurmu, katakan, ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Yesus, Yesus, inilah persembahanku, inilah persembahanku. Mari bawa syukurmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, hanya Kau yang terindah. Izinkan kami sekali lagi menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Kami datang dengan rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Mari katakan, ku datang. Ku datang dengan syukurku, bawa setiap kerinduan kita pagi hari ini. Mari fokuskan perhatianmu yang tertuju hanya kepada Tuhan, Raja segala Raja yang hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari bawa syukurmu yuk ke tempat kudusnya, katakan karya. Bersyukur buat penyertaan Tuhan. Semua karya mujizat yang kami alami Tuhan, Menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku.
nyanyikan pujian ini dari awal. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita hormati hadirat-Nya. Katakan ku datang Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Izinkan kami menyenangkan-Mu dengan setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Hanya oleh karena karya-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Indah bagiku kasih-Yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahan. Mari umat Tuhan nyatakan syukur-Mu kepada-Nya. Ku membawa hatiku hanya Engkau, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Mari bawa hidup, bawa kudus-Mu Tuhan. Shikiri-ala-la-la, masyanda-la-la-la, Shakari-ala-la-la. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Mari sekali lagi bawa syukur-Mu. Ku membawa hatiku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Shakari-ala-la-la, Shakara-bantaka. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Mari bawa hatimu, umat Tuhan, katakan. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidup, Yesusku. Katakan, Yesusku. Kau selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari lebih lagi yuk, angkat suaramu, bawa hatimu, katakan, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku. Kau terbiasa, selamanya ku. Mari sembah Dia, angkat suaramu, katakan, ku membawa hati hanya Engkau. Siapa dia,
menjadi memulihkan, memberkati setiap kami, bahkan dimanapun kami ada. Kami percaya Engkau nyata, Engkau hadir, Engkau melawat, Engkau bersama setiap umatmu. Sekali yang lebih lagi, sekali kami mengatakan, kami menyembah Engkau, Raja segala raja yang hidup. Bumi tumbuhan Kami yang haus Engkau puaskan pagi hari ini Tuhan. Hai jiwaku sembarang tinggikan dia Yesus. Urabashanda kaya Syakari abada Mari kalabash. setiap jiwa memuji Tuhan. Hosena bagi sang raja yang duduk di tatanya. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan naik ke hadirat kudus-Mu dan menjadi dupa yang harum menyenangkan Bapa. Kami bawa pujian penyembahan kami dengan segenap hati kami. Tidak ada yang lain yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih setia penyertaan-Mu dalam hidup kami. Send out in the highest, let our King be lifted up. Oh, send out. Dengan penuh rasa hormat katakan, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Shakaria Mandaka. Hosanna to the King of the King. Engkau Raja kami yang hidup. Engkau Allah yang kami agung, kami muliakan Tuhan. Lifted up. Hosanna. Sekali lagi. Hosanna in the highest. Hosanna to the King of the King of Lord of Lord. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari buka setiap mata hati kami Tuhan, agar kami dapat melihat lebih lagi betapa mulianya Tuhan dan Raja kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama yang katakan open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. And open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. And open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. And I want to see you. Say. I want to see you high, katakan, to see you high, lifted up, shining in the light of your glory,
shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes, say. Open the eyes of my heart, Lord. Hallelujah. Open the eyes of my heart, and I want to see you. I want to see you. Lagi. Open the eyes, katakan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see you. Buka mata hati kami, Tuhan. Sama-sama katakan, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Say holy. Holy, holy, holy. Yeah. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. And I want to see you. Holy, holy, Lord. Holy, holy, holy. And holy, holy, holy. Holy, holy, holy. And I, mari lebih semangat lagi katakan, holy, 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 Lord. Holy, holy, holy. Say, holy, holy, holy. And holy, holy, holy. And I want to see you. I say, to see you. I live it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Oh, to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Tuhan, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sekali lagi, angkat tanganmu, katakan, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Lagi. Holy, katakan, I want to see you. I want to see you. Kasih sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita, dahsyat, haleluya. Sebelum lanjut, kasih tahu ke kanan kirimu minimal 5 orang, kasih tahu semangat memuji Tuhan hari ini, haleluya. Ya. Inilah saatnya umat Tuhan bangkit, gereja Tuhan menyatakan kemuliaannya. Selamat umat Tuhan, katakan, dengarkanlah suara nafi memanggil semua dari seluruh penjuru dan hartamu. Lagi, dengarkanlah suara nafi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu, mengangkat hatinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya bercurah dari surga, penuhi kami semua. Mari bangkit lagi, api kemuliaannya bercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah saja dan Raja. Dari awal, mari dengarkanlah suara memanggil semua umat dan doa besar bagi hari ini. Dan terunjuk lagi, dengarkanlah suara nabi
kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah lebih semangat lagi. Api beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Lagi katakan kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi, amin. Bangkitlah gereja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Katakan segala raja. Haleluya. Sekali lagi dalam kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Jemaat GB Diaspora Sejahtera, selamat datang di bulan Juli, bulan intergenerasi. Kita bersyukur baru saja telah dilaksanakan PRA, Pekan Rohani Anak, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di Kota Malang. Kita bersyukur untuk kakak-kakak di SCM Kids yang berjerih lelah melayani generasi ini. Dan kiranya setiap taburan firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan gereja ini, Bapak Ibu Saudara, adalah gereja yang intergenerasi. Artinya apa? Artinya gereja intergenerasi adalah setiap generasi itu penting. Setiap generasi dipanggil untuk melayani Tuhan. Setiap generasi diselamatkan untuk sebuah misi. Kita melayani bersama-sama, kita memimpin bersama-sama. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita rayakan bulan ini dengan sukacita. Percaya bahwa Matius 19 yang berkata, ayat yang ke-14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Artinya Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan tidak membuat klaster atau pembeda-pembeda. Hari ini kita ada di tempat ini, kita melayani yang senior, kita melayani jemaat umum, kita melayani anak-anak muda. Tapi kita juga melayani generasi yang akan datang. Oleh karena itu mari kita rayakan sepanjang bulan ini. Mari kita ajak, kita doakan, kita tumpangi tangan anak-anak kita. Kita melayani bersama dengan mereka. Kita adalah teman seperjalanan dari anak-anak kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian berharga karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita melalui karya salibnya. Oleh karena itu mari ikut juga bersama-sama merayakan Yesus dan karya keselamatannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang bulan Juli. Selamat untuk adik-adik yang lulus, yang naik kelas, dan sebentar akan kembali masuk di kelas yang baru. Kiranya kalian dipertemukan dengan teman-teman, dengan pergaulan yang sehat, dengan komunitas, supaya setiap kita dapat bertumbuh ke arah Kristus. Soli Deo Gloria. One
bersama-sama umat Tuhan kita nyanyikan, katakan Crown Him King. Crown Him King of Kings. Crown Him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty God. God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama ya. Kita bangkit berdiri, angkat suara katakan Crown Him King. God is King of Kings. Ya. From the Lord of Lords, wonderful Counselor, the mighty God, Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign Lagi katakan Crown Him King of Kings. Crown Him Lord of Lords. katakan wonderful. Wonderful Counselor, the mighty God. Katakan dengan imanmu, Emmanuel, God is with us, and He shall reign, 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 He shall reign forevermore. Emmanuel, God is with us forevermore. katakan forevermore. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami ada di rumah Tuhan. Dan percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan telah siap untuk menerima pujian penyembahan kami. Dan juga siap untuk memberkati kami. Karena untuk itulah kami hidup. Untuk itulah kami datang di rumah Tuhan. Untuk menyatakan rasa syukur kami, kekaguman kami akan kasih setia Tuhan. Yang luar biasa limpah atas kehidupan kami dan keluarga kami. Bersyukur kalau saat ini kami mulai memasuki bulan yang baru, bulan intergenerasi. Kami mulai jalan hidup kami melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, bersyukur dan bersyukur Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kami. Memimpin langkah hidup kami, untuk kami mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan, mencintai firman-Nya. Kami juga tetap berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak hadir.
dan mereka sedang memanfaatkan hari libur. Kiranya kasih setia Tuhan juga bekerja untuk mereka. Tuhan menyertai mereka dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akan fokus manfaatkan detik demi detik yang ada untuk fokus memandang Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama semua kita berkata, amin. Silakan duduk. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Memulai langkah memasuki bulan baru, bulan Juli, bulan intergenerasi. Kita mulai bersama-sama dari rumah Tuhan. Dan saya bersyukur pada Tuhan untuk dapat memulai bulan baru ini di rumah Tuhan, terlebih bersama dengan saudara. Karena sebagaimana dikatakan oleh Pak Gembala tadi, kita inilah teman-teman seperjalanan yang harus peduli kanan kiri muka belakang kita dalam sedang kita berjalan. Supaya kita sungguh-sungguh memberikan perhatian sebagaimana filosofi gereja ini, yaitu memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama. Saling peduli satu seorang dengan yang lain. Jangan sampai ketriwal. Ketriwal itu bahasa Jerman. Sehingga kita selalu peduli bagaimana orang-orang di sekitar kita. Termasuk siapa ya kira-kira yang tidak hadir hari ini? Kalau toh kita ada kemurahan hati, kita bisa hubungi mereka. Saya kemarin mencari kamu loh. Saya kangen dengan kamu. Sebab kemarin dalam ibadah ke orang ketok. Jadi kepedulian ini penting. Karena itulah juga inti daripada kasih. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya sempat mengalami apa yang disebut dengan accident. Saya terlalu percaya bahwa tidak ada selembar rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Tanpa maksud dan tujuan Tuhan. Tidak ada. Semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga saya menangkapnya sebagai sesuatu anugerah. Saya tidak menangkapnya sebagai satu kecelakaan. Itu hanya skenario Tuhan saja. Untuk Tuhan dapat menyatakan agendanya, untuk menyatakan rancangannya bagi umat tebusannya. Sehingga ringkasnya kemudian saya akan bagikan dalam bentuk kebenaran firman Allah. Karena saya pernah dan Tuhan pasti ingat janji saya. Ketika beberapa tahun yang lalu memulai saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Saya menyediakan diri ya Tuhan. Untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi gerejamu, bagi umatmu, bagi domba-domba gembalaanmu melalui kehidupan saya pribadi. Supaya Tuhan, saya bukan hanya memberitakan firman, bukan hanya memberitakan pengetahuan, tapi saya memberitakan
pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu yang sebenarnya Tuhan berkatkan kepada kita, saudara semuanya, itu kita punya kewajiban yang otomatis untuk kita juga bisa bagikan kepada orang lain. Bukan pengetahuan, tapi pengalaman bersama dengan Tuhan. Untuk ringkasnya waktu, saya akan berusaha berdiri sejauh saya bisa berdiri. Tetapi kalau nanti saya harus duduk, saudara tidak perlu berdiri. Tetap saja duduk. Ketika saya merenungkan kejadian tersebut, Tuhan itu seperti menayangkan slide di depan saya. Yaitu seorang eksekutif, sambil contoh saja dan bukan ini contoh saya ya. Jadi bukan itu yang terjadi, tapi mewakili. Seorang eksekutif yang disebutkan diangkat oleh pemerintah sebagai seorang menteri. Lewat. Sebagai seorang hakim. Lewat. Sebagai seorang anggota DPR. Lewat. Semula itu semuanya, masih banyak lagi contoh-contoh lain. Tapi Tuhan belum beritahukan apa maksudnya. Ternyata contoh yang lain adalah gambar dari seorang hamba Tuhan. Anak Tuhan. Bahkan lebih jelas lagi dengan pernyataan-pernyataannya. Saya hamba Tuhan, saya orang Kristen. Dan seterusnya. Di kesempatan yang berikut baru Tuhan itu menjelaskan. Banyak di antara mereka yang sudah mendapatkan kepercayaan. Mendapatkan hak-hak istimewa, mendapatkan privilege, mendapat perlakuan-perlakuan khusus, tapi mereka tidak menyadari. Baru kemudian saya ngeh. Karena Tuhan akhirnya mengerucut kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang disebutkan sebagai garam dunia, sebagai terang dunia, itu satu perlakuan yang istimewa. Tetapi tidak sadari status dan keberadaannya. Bahwa gereja Tuhan itu adalah garam dan terang dunia. Kalaupun saudara sedang menyalakan pelita, saudara taruh itu pelita di bawah gantang. Yang sebenarnya Tuhan kehendaki jangan kau taruh di bawah gantang, tapi taruh itu di atas kaki dian. Supaya terang dari pelita itu akan menerangi ruangan. Menerangi kamu dan seisi ruangan itu. Itu pun saya menangkapnya. Tapi akhirnya mengerucut. Karena banyak orang yang sudah mendapatkan perlakuan-perlakuan istimewa. Tapi tidak berperan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Contoh. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepujaan Allah sendiri. Maaf. Itu saya sebutkan, apakah kita masing-masing sadar bahwa kita ini adalah orang istimewa di mata Tuhan. Saudara bisa membuat satu kelompok dalam perjamuan dituliskan VIP, VVIP, apa meneh sebutannya. Yang diperuntukkan pada orang-orang tertentu supaya mereka duduk di tempat VIP atau VVIP.
Tapi apa artinya tempat itu, penyebutan itu kalau yang bersangkutan tidak menyadari? Kalaupun yang bersangkutan duduk di tempat yang disediakan di tempat VIP atau VIP, tetapi tidak berlaku sebagai orang yang sungguh-sungguh sebagai orang yang diperhitungkan. Yang disebutkan very important person. Apa artinya? Sudah duduk di situ, orang semua melihat, oh itu orang VIP. Tapi sebagian orang mengatakan, oh VIP, lah kok kaya ngono. Sik pantesan aku disebut VIP daripada dia. Artinya, Tuhan sedang menyoroti tentang status keberadaan peran kita di tengah dunia ini. Jangan sampai kita hanya bangga menyebutkan imamat yang rajani, hamba Tuhan, orang Kristen, tetapi kita tidak hidup mencerminkan sebagaimana sebutan itu. Sehingga firman yang saya dapatkan kita buka sekarang dalam bagaimana kita harus menghargai, bagaimana kita mesti menghargai hak-hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita baca terlebih dahulu. Mazmur 34, 15-19. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang ini berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Semua serentak berkata, amin. Boleh tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Coba sekarang perhatikan. Yang pertama adalah mata Tuhan itu tertuju kepada siapa? Kepada orang-orang benar. Saya dan saudara di mata Tuhan, melalui karya penebusannya, korbannya di atas kayu salib, membuat saya saudara semuanya dilayakkan, dibenarkan. Amin. Bahkan diangkatlah kita ini sebagai anaknya, milik kepunyaannya. Bahasa Jermannya, opo ora hebat. Lalu membaca ulang kembali mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Siapa itu orang benar? Saya dan saudara sudah dikuduskan, dibenarkan, dilayakkan. Tugas saya dan saudara tidak untuk mencari kelayakan, mencari perkenanan, mencari kebenaran artinya dibenarkan. Untuk berupaya kudus. Tidak. Sebab saya dan saudara sudah memenuhi kriteria itu. Masalahnya adalah, apakah saya yang sudah dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan, disucikan, saya mempertahankan hal itu? Dan apakah saya menghidupi hal itu sebagaimana yang Dia kehendaki? Amin. Saya akan lanjutkan kalau saudara sadar. Siapa yang dilayakkan, siapa yang dikuduskan? Angkat tangan. Semua itu karena Tuhan. Semua itu karena korban darahnya.
Semua itu karena kematiannya yang sebentar kita akan peringati kembali. Tapi pertanyaan besarnya adalah, adakah saudara yang dilayakkan, dibenarkan, disucikan, dikuduskan? Ya, kita sejauh ini menjalani kehidupan sebagaimana penyebutan itu. Menyebut diri saya sebagai orang percaya, apakah sungguh saya hidup sebagai orang percaya? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Sebagaimana ada orang-orang yang berkata, saya adalah anggota DPR, saya mewakili rakyat. Tapi hidupnya untuk kepentingan pribadinya. Tidak akan pernah ada demo-demo yang akan dilaksanakan oleh para mahasiswa atau rakyat. Pertanyaannya, kenapa sekali lagi kalau demo sebagian besarnya selalu menuju ke Senayan, ke kompleks Senayan DPR. Karena mereka mengklaim sebagai wakil rakyat, tetapi hidupnya tidak mewakili rakyat. Pengertian ini yang Tuhan maksudkan untuk saya dan saudara di hadapannya. Amin. Lanjut Mas. Melalui ibadah ini sebenarnya adalah satu aktivitas di mana kita menyatakan rasa syukur kepada Tuhan. Antara lain juga oleh karena hak-hak istimewa yang telah kita terima. Jadi ibadah ini memanifestasikan rasa syukur kita. Saya sudah diampuni, sudah dilayakkan, sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan, bahkan disebut sebagai anak. Kita datang ini untuk mengucap syukur pada Tuhan. Dan kita akan menyatakan tanpa Tuhan, aku tidak mungkin dapat sanggup menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Tapi bersama dengan Tuhan, saya sanggup dan bahkan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Ini penting, saudaraku. Jangan suka mengklaim saya anggota gereja, saya anggota jemaat, saya adalah penatua, saya adalah hamba Tuhan, saya pendeta, dan lain sebagainya. Diaken, majelis. Pertanyaannya, apakah sungguh kita hidupi? Kita berperan di area itu. Dan tidak lagi pernah memikirkan keinginan, kepentingan pribadi. Yang terutama adalah kepentingan yang dianugerahkan Tuhan, yaitu sebagai hak istimewa. Yang sebenarnya hak istimewa ini saya sedang menerjemahkan kompetensi. Karena saya pernah khotbahkan tentang 3 perkara untuk menuju kepada keseluruhan Kristus. 1, memiliki karakter Yesus. 2, memiliki komitmen. 3, memiliki kompetensi. Sehingga saudara dan saya sadar akan arti dan perintah dalam Matius 28, 19, 20. Saudara pasti akan bergerak keluar untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Surga kemana Tuhan utus. Yang mengerti dan setuju, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi kita akan hidup sebagai orang benar. Kita lakukan bukan sekedar ibadah ini sebagai ritual. Yang penting hari Minggu aku sudah ke gereja. Tubuhku ada di situ. Pak Pendeta tahu kalau aku sudah hadir. Tapi hatiku kemana-mana. Sampai ada teguran keras dari Tuhan Yesus kepada bangsa Israel. Matius 15, 8 dan 9 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir mulut bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Apa ayat 9 yang katakan apa? Percuma ibadah mereka. Artinya percuma itu sia-sia. Karena apa saja yang dilakukan itu hanya perintah manusia, bukan perintahku. Ini menjadi warning bagi kita.
Jadi saya relakan diri saya beserta dengan ibu mengalami ini mah. Ternyata Tuhan bicara serius kepada kita berdua. Dan karena kita ini hamba Tuhan, itu pula lah yang menjadi berita yang harus saya bagikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dapati disebut sebagai orang benar dan hidup kita benar sebagai orang benar, maka percayalah mata dan telinga Tuhan akan tertuju kepada saudara. Amin. Sehingga saudara tidak pernah menjadi kecewa. Kenapa ya saya sudah ibadah rajin, sudah doa sungguh-sungguh, tapi Tuhan kok nggak jawab-jawab ya? Kenapa ya? Bukan salah di pihak Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, itu kesalahan ada pada kita. Karena kita hari ini belum sempurna. Tapi kita harus pastikan, kita manusia batiniah yang terus alami pembaruan dari hari ke hari. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalahnya yang harus kita sadari adalah kita hidup sebagai orang warga gereja, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Tetapi kita hidup dalam dua narasi. Yaitu hidup dalam harapan dan perintah Tuhan. Bayangkan Tuhan datang kepada saudara dan berkata, apa yang kau harapkan dari aku? Seperti ketika Yesus itu datang kepada orang yang lumpuh 38 tahun. Pasti harapan yang keluar. Sama dengan orang yang buta itu datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, apa yang kau harapkan yang aku perbuat untukmu? Harapan kita kepada Tuhan adalah harapan yang tidak salah. Itu manusiawi banget. Sesuai dengan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sesuai. Tidak salah. Tapi hendaklah kita sadari bahwa saudara dan saya tidak hanya hidup dalam harapan, harapan, dan harapan. Sehingga saudara membuat diri saudara tidak peduli dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga orientasi kehidupan saya dan saudara hanya orientasi pada diri saya sendiri. Ya karena Tuhan belum jawab saya, ya saya tidak bisa melakukan. Ini yang salah. Dan bisa jadi kita terjebak pada area ini. Karena saya punya harapan pada Tuhan. Tapi belum Tuhan jawab. Siapa yang harus saya saksikan? Tidak disadari bahwa ada narasi yang kedua. Yang ternyata itu jauh lebih penting. Yaitu perintah Tuhan. Artinya barang siapa yang melakukan perintah Tuhan, di situ dikatakan juga, ia adalah orang yang mengasihi aku, kata Tuhan. Timbang, harapan atau perintah. Dalam Matius pasal 6 dijelaskan pada saudara dan saya, jangan kamu khawatir tentang apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kita mengerti tentang harapan ya harapan. Tapi ternyata dalam harapan itu ada perintah. Mau kemanakan orientasi hidupmu?
Jadi untuk menggenapi saya disebut sebagai orang yang layak, sebagai orang benar, sebagai hamba Tuhan dan lain sebagainya. Kita harus mengutamakan, mendahului, memprioritaskan apa? Perintah. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham, Abraham, tinggalkan negerimu, tinggalkan rumah bapakmu. Aku akan jadikan kamu menjadi bangsa yang besar. Tapi di dalamnya kan ada dikatakan perintah besar. Itu senang. Tapi kan ada perintah. Keluarlah. Tinggalkanlah rumahmu. Tinggalkan negerimu. Aku akan membawa kamu ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Orientasi Abram ketika itu sudah benar. Ya Tuhan, siap. Dan mulai dia pasang kuat-kuat telinganya. Ke arah mana dia harus menuju. Tetapi dia tidak tinggal diam. Coba kalau sempat dibukakan media. Kejadian 12 ayat yang keempat saja langsung. Di situ akan dikatakan, lalu. Ya. Pagi-pagi benar di situ dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini artinya mengutamakan perintah daripada harapan. Sekarang saja kalau saya tanya tanpa harus mewakili Tuhan, apa harapan saudara dari Tuhan? Pastikan akan menuju pada dirimu toh. Aku pengen punya rumah Tuhan. Kemarin saya ketemu seorang yang tidak sering saya ketemu tapi jemaat. Karena di Malang itu ada 3 tempat. Yaitu di salah satu tempat. Dan saya bertanya, gimana ibadahnya Mak? Puji Tuhan Mak. Oke, saya pastikan ya, kalau saya tidak ketemu Pak, tidak nyopo Pak. Tapi waktu saya tugas di sana, Bapak ada ya? Ada Pak. Apa harapan Anda terhadap Tuhan? Saya akan dukung dalam doa. Tidak salah. Jadi setiap manusia pasti punya harapan, punya keinginan. Tapi hendaklah kita berlaku bijak. Antara harapan dan perintah, itu kalau kita salah menyikapinya, itu akan jadi sesuatu yang berlawanan. Maka saya sebut dengan tanda VS versus VS. Tidak hanya tanda strip, tidak, tapi bisa berlawanan. Sehingga bisa jadi kalau itu menjadi sesuatu yang berlawanan, saya percaya sadar dan sadar sudah akan lebih utamakan harapan-harapan apa yang harus sudah terima dari Tuhan. Bukan mengutamakan perintah. Lanjut Mas. Sebaiknya mata Tuhan, telinga Tuhan tidak tertuju kepada orang yang jahat. Itu pembacaan kita tadi ya. Siapa yang disebut yang jahat itu? Firman Tuhan sudah jelas dalam Matius pasal 7 dan 1 sampai 25 mengatakan yang jahat adalah yang tidak melakukan perintah Tuhan. Sehingga saya berikan di situ tanda petik untuk diperjelas. Itu kalau di dalam bacaan Mazmur tadi dilupakan Tuhan. Artinya mata Tuhan tidak tertuju kepada mereka. Tidak telinga Tuhan tidak disendingkan kepada mereka. Tidak. Tapi mata dan telinga Tuhan ditujukan kepada orang benar. Siapa orang benar itu? Yaitu saudara dan saya
yang kita penuhi panggilan Tuhan, penyebutan Tuhan, dan kita hidup di dalamnya. Antara yang dimulai dari suka ibadah, suka berada di rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Sehingga bisa jadi kita mendapatkan teguran-teguran, tetapi semuanya itu adalah dalam perjanjian baru sungguh-sungguh kita tidak melihatnya. Tidak seperti pada saat masih kisah para rasul pernah terjadi, itu terakhir sekali. Ketika Ananias dan Safira melakukan persembahan, apa yang dimilikinya untuk Tuhan. Harta miliknya dijual, tapi kemudian tidak setulus hati menyerahkan jumlah itu. Sebagian bahasa Jermannya dientit. Akhirnya apa yang terjadi? Mati. Suaminya mati. Digotong keluar. Ketika istrinya datang, dikatakan baru saja suamimu baru saja digotong orang. Mengapa hatimu begitu licik? Setelah mendengar itu, Safira pun geblak. Itu saya baca sebagai bagian terakhir. Dari berlakunya hukum kasih karunia Allah. Menyatakan kesabaran Tuhan atas umat yang ditebus. Tapi dengan maksud dan tujuan apa utamanya? Supaya saya dan saudara bertobat. Melalui kesabarannya, dibiarkannya melanggar firman, hidup begini dan sebagainya. Terus dijarno oleh Tuhan. Tidak apa-apa buktinya. Ada seorang yang pernah berjumpa dengan saya karena lama sekali kemudian hadir. Dan biar sempat marah dengan saya. Buktinya Pak, Bapak tahu tuh saya sudah berapa lama, mungkin sudah 2 tahun saya nggak ke gereja. Tapi tidak apa-apa. Saya alami kecelakaan tapi satu goresan kecil pun pada kulit saya nggak apa-apa. Tapi Tuhan melihat bahwa orang tersebut tidak bertobat. Dan saya tidak perlu melanjutkan kalimat sesudah itu. BDNTB. Jadi hukum kasih karunia itu adalah kesabaran Tuhan. Untuk memimpin saya dan saudara menuju kepada pertobatan. Lanjut Mas. Sehingga sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Paulus melalui Tuhan melalui Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 16, 17, 18, tetaplah berdoa. Amin. Bersukacitalah dan mengucap syukurlah dalam segala perkara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga privilege yang berikut adalah kita diberi kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan, berdoa, berkata-kata, berkomunikasi dengan Tuhan. Enggak ditolak kita. Dimanapun, kapanpun sudah ada bisa berdoa. Tidak selalu berada di gereja. Di perjalanan pun bisa. Di tempat manapun engkau berada bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena doa itu adalah dialog orang dengan Allah. Amin. Itu privilege. Itu hak istimewa yang diberikan Tuhan pada kita. Sehingga saudaraku dimaksudkan hanya kepada Dialah kita minta tolong, kepada Dialah kita berseru. Karena Dialah yang sanggup memberikan kelegaan, yang sanggup memberikan pertolongan. Dan kita sekalian bisa menikmati kuasanya. Sebab Allah itu tidak pernah berubah. Kuasanya pun tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tetap Dia adalah pengharapan kita. Jadi saudaraku, sesungguhnya melalui pergumulan hidup yang kita alami,
yang kita harus mengerti. Sebenarnya Tuhan maksudkan untuk membawa saudara datang mendekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Masih ingatkah peristiwa perjalanan 40 tahun bangsa Israel? Dalam Ulangan 8, aku sengaja membawa kamu berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Agar aku dapat mengetahui apa isi hatimu. Adakah kamu megang perintah-perintahku atau tidak? Dan supaya kamu tahu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup juga oleh karena perkataan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi menyikapi pergumulan, menyikapi perjalanan padang gurun, menyikapi kehidupan dalam derita. Tetap Tuhan punya maksud yang mulia untuk kebaikan kita. Amin. Jangan suka sudah menuduh orang karena dia sedang mengalami celaka. Rupanya tidak bayar perpuluhannya. Gampang maaf. Iya apa ya? Apa? Sing genah, iya apa iki? Aku tekoni cara Jawa kok iya apa iki? Lambe. Jangan sampai salah. Karena kita sudah dipatok, dipagari oleh Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit dari bumi, demikianlah perbedaannya. Hikmat Allah dan hikmat manusia pun jauh. Justru di padang gurunlah saudara dan saya akan menangkap hikmat Allah. Yang akan memberikan petunjuk kepadamu kemana dan apa yang harus kamu jalani. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi masalah pergumulan yang ada membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Untuk apa? Semakin mengenal Tuhan. Itu inti berita Injil. Kalaupun datangnya kepada amanat agung adalah pergilah dan jadikanlah bangsa muridku, target utamanya adalah supaya mereka mengenal aku. Sudahkah saudara sungguh-sungguh mengenal dia? Yang jujur pasti kita akan berkata, saya belum sempurna mengenal Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan akan terus memperbarui manusia batinia saya. Untuk akhirnya saya mengenal dia sehingga dia mengenal saya pun akan mengenal dia sebagaimana dia mengenal saya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lanjut Mas. Sehingga Tuhan akan mendekat dengan orang-orang yang alami kehilangan pengharapan dan menyesali dosa yang diperbuatnya. Ayat itu saya ambil dari Mazmur pasal 34. Ayat yang luar biasa. Tadi 16. Ayat yang 18. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Patah hati itu artinya alami keputusasaan. Apa yang saya perbuat kok ternyata tidak berhasil. Aduh, tidak tahu deh. Ya, sehingga akhirnya saudara patah harapan, putus asa. Tidak tahu lagi apa yang harus saya tempuh nih. Bahkan saudara dikatakan remuk jiwamu. Siapa itu? Orang yang sangat menyesali akan dosa-dosanya. Menyesali akan dosa-dosanya. Apa yang terjadi? Tuhan dekat dengan orang seperti itu. Amin. Artinya, saudara yang butuh jalan keluar, pasang telinga,
buka hatimu. Pasti Tuhan akan bicara denganmu. Memberikan kepadamu petunjuk atas jalan yang harus kau tempuh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan memang hadir untuk manusia yang hilang harapan. Manusia yang jatuh dalam dosa, Tuhan dekat. Dan akan berkata-kata dan buka kedua tangannya ketika dia mendengar engkau bertobat. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Yesus lanjut. Sehingga sungguh, sekalipun ada hak istimewa, perlakuan privilege yang luar biasa, tetapi saudara akan juga mendengar seperti iklan-iklan yang ada. Saudara akan menerima hadiah, ini dan itu. Di bawahnya, di pojok bawah, titik kalimatnya pun kecil, hurufnya pun kecil, dengan syarat yang berlaku. Kita memang orang yang sudah dilayakkan, dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Tapi sadarilah, saudara saat ini masih hidup di dunia. Di mana dunia itu adalah dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah apa? Kuasa jahat. Maksudnya apa? Sekalipun engkau sudah dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan, disucikan, diangkat menjadi anak, hiduplah bijaksana, hiduplah waspada, dekatlah dengan Tuhan. Berlindunglah pada Tuhan. Amin. Jangan kemudian saudara acuh tak acuh. Itu yang membuat ternyata menjadi mangsa dari iblis. Iblis. Saudaraku yang kasih Tuhan, agar apa? Supaya hidup ini semakin intim dengan Tuhan. Dan percayalah, saudara akan terima kelepasan dari semua itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan pada akhirnya, saya baca ulang ayat 18 dan 19, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya alami yang disebut dengan kecelakaan. Saya di Bali bukan jalan-jalan, tapi dalam rangka ditugaskan gereja untuk memberkati jemaat. Menikah di Bali, tepatnya di Klungkung, jauh dari kota Denpasar. Ringkas ceritanya, setelah saya menyelesaikan tugas saya memberkati nikah, maka kemudian hari Minggunya, saya dijemput dengan mobil 1 jam lebih menuju Denpasar untuk saya khotbah di gereja cabang DSCM. Setelah itu saya diajak makan banyak rame-rame dengan teman-teman banyak. Termasuk teman-teman yang tidak bergereja dengan gereja kita pun datang. Dari 2-3 gereja yang lain. Karena mereka dengar saya datang ke Bali. Dan itu selalu mereka lakukan setiap kali saya datang ke Bali. Saya dikerumuni dengan teman-teman seperjalanan. Sekalipun mereka dari gereja lain. Makan sampai sore. Dan kemudian saya pulang tidur di rumah teman. Dan kemudian Senin pagi kami bangun. Dan ibu itu mengatakan, wis di rumah wae. Kalau makan siang ya panggil saja makanan di pinggir jalan itu. Kirim gojek. Gue lebih penak. Saya pun setuju sebenarnya.
Tapi yang punya rumah mengatakan, "Loh Pak, sudah kadung janji sama si A. Seorang hamba Tuhan yang pengen ketemu Bapak. Untuk makan bersama di restoran yang baru. Bapak pasti senang sih tempat itu. Karena di belakangnya ada sungai. Iya, dalam Surabaya gak ada sekali aku. Saya guyoni begitu. Iya Pak, jangan lupa. Sano, kapan tuh Bapak datang mau kepengen ketemu Bapak, tidak sempat. Ya kita santai-santai saja lah berangkat. Oke, akhirnya saya mau. Karena saya mau, ibu juga mau. Berangkatlah kami, itu jam kira-kira 11 lebih. Menuju setengah 12. Ya. Dan itu jam saya. Karena jam saya masih jam Surabaya. Berarti di sana kan maju 1 jam. Masuklah kita ke satu jalan. Jalan kecil, enrichting, artinya satu arah. Kita ngomong. Tapi saya perhatikan ke depan, loh, mobil ini kok nyelot suwe, kok nyelot minggir gini. Loh, Den, saya gitu. Begitu saya lihat ke depan, cakak listrik sudah di depan saya. Sambil berteriak, saya ingin berusaha mendorong atau megang kemudi dari mobil itu. Wah. Entah dapat atau tidak, yang jelas pada saat bersamaan, wah. Kami semua diam, tapi saya mendengar pada wah begitu. Kaca depan pecah, mobil gereng, tapi tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Saya dengar suara di belakang saya itu ibu, Bapak enggak apa-apa, Bapak enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Penduduk keluar. Keluar Pak, cepat keluar Pak. Tidak bisa. Karena pertama kaki saya, dengkul saya itu natap sepenuhnya. Bukan sepenuh hati ya. Sepenuhnya natap dashboard. Jadi terdapat luka di kaki saya. Akhirnya saya bisa keluar dan ngoyo sedikit, dibantu dari luar penduduk, diongkek pintunya. Saya keluar, sopir keluar, teman saya keluar, istrinya keluar. Saya datang di halaman rumah. Yang menyediakan kursi bagi kita. Saya duduk. Saya lihat suaminya ada, istri juga ada. Terus saya noleh kayak gini, loh, bojoku ndi? Saya manggil ibu-ibu yang keluar dari rumah itu. Bu. Lari dia. Tapi sudah tahu karena itu wanita Bali jadi pakai jarik ya. Istri saya masih di dalam. Tolong ibu. Sementara teman saya ini sudah telepon hamba Tuhan yang mau kita jemput makan tadi. Tiba-tiba datang pakai mobilnya. Saya panggil, Femi, ya Om, tolong tante masih di dalam. Siap Om. Dia buka pintu mobilnya, kursinya direbahkan, didorong keluar, jadi siap. Akhirnya luar biasa, para hamba Tuhan ini perempuan. Saya lihat loh, digendong dewe, saya percaya diberi kekuatan Tuhan yang gendong. Karena apa? 2 orang masuk ke mobil tidak bisa. Karena kakinya ternyata tulang keringnya hancur. Lalu dengan sigap ditempatkan di mobil itu, lalu Om, ayo bangkit. Kita ke Sanglah sekarang. Siap. Saya cepat masuk, duduk di belakang.
Dia drive, wow, cepat-cepat ke rumah sakit. Di tengah jalan saya telepon anak angkat saya, seorang dokter di Malang. Saya ngalamin begini-begini. Saya menang, sanglah. Baik Pak, tapi Bapak jangan ambil yang umum, belok ke kanannya, menuju ke wing Amerta. Maksudnya itu spesial Pak, untuk kecelakaan. Oke, masuklah kita. Parkir di depannya pintu gerbang untuk masuk ke ruangan, ada petugas 2 orang, 3 orang di situ. Saya diperiksa, katakan hanya lecet, dibalut. Tapi istri saya katakan harus foto. Oke, foto. Ternyata yang handling dokter itu seorang profesor. Saya tahunya dari dokter-dokter di sebelahnya. Ya Prof, ya Prof. Dia datang pada saya, maaf Bapak, Prof harus saya operasi sekarang. Ibu dengar kata operasi sekarang, langsung bengok. Saya tidak mau di sini, saya mau pulang ke Surabaya. Ya sudah, akhirnya kita sibuk mencari pesawat. Tapi oleh pertolongan Tuhan dapat. Pertama dapat Citylink, terlalu dekat. Ibu Hogi, terlalu dekat. Agak jauh lagi, 4 jam sebelumnya. Karena mungkin nih Pak begini. Dapat lagi Garuda. Oh enggak cukup kalau 2 jam, enggak sampai 3 jam, enggak cukup. Puji Tuhan akhirnya dapat Batik Air. Terakhir penerbangan dari Bali ke Surabaya. Minta business class. Kenapa? Jaraknya panjang. Jadi kaki ibu tidak bisa bebas. Dapat 2. Tinggal 2. Begitu kita naik, ibu di depan, saya di belakangnya. Puji Tuhan. Tapi sebelum naik, kita nunggu di pintu gate nomor 3. Tunggu sampai kesakitan ibu. Oh, tapi dengan tadi kan sama Pak Dokter dikasih obat. Oh iya. Ya, sorry. Ini minum. Nggak tahu obat apa, obat keras. Terus nggak sambat lagi, nggak cekot-cekot. Lalu kita keluar, dibawa keluar. Pak kita berangkat, loh kok dibawa keluar, itu kan pintu masuk. Iya Pak, tapi ini kita harus lewat sana. Oh lihat sana, lewat mana lagi. Ternyata dibawa ke bawah. Tidak ada garbarata. Saya tanya, saya mendorong. Mas, ini nanti naik gimana? Ya saya pikul Pak. Loh iya. Jadi penumpang semua itu berdiri, antre. Ibu dulu diangkat ke atas. 3 orang yang angkat. Kursi rodanya. Oh, saya nonton gini. Aduh Tuhan, jangan jatuh. Ungkrak-ungkrak masuk, bagus. Lalu saya diangkat juga, 3 orang juga. Akhirnya masuk. Puji Tuhan sampai di Juanda sudah disambut dengan ambulans. RS Siloam. Puji Tuhan. Ya, akhirnya dapat. Mestinya malam itu juga, tapi tidak bisa dioperasi. Besoknya tidak bisa juga. Nanti lusanya lagi, Rebunya. Dan sudah berjalan dengan lancar. Semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Mari kita teguhkan dalam kesempatan ini. Semua saudara itu berharga di mata Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Diberikan kepadamu privilege. Hak-hak istimewa. Jalani itu. Dalam kehidupanmu. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ingat firman Tuhan yang saya sampaikan di depan tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatannya yang
Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan, oleh anugerah-Mu kami sudah mendengar isi hati-Mu. Engkau sudah memberikan perlakuan kami istimewa. Luar biasa Tuhan. Di luar ekspektasi kami, di luar perkiraan kami, di luar pemikiran kami, bahkan bisa jadi di luar doa kami. Luar biasa apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan semuanya itu dapat Tuhan lakukan. Dan akan dapat kami nikmati. Karena karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tubuh-Mu hancur, darah-Mu harus tercurah. Bahkan nyawa-Mu pun putus. Supaya perlakuan istimewa karya penebusan itu tergenapi dengan sempurna. Ampunilah dosa dan salah kami Tuhan. Kalau Tuhan mengetahui kehidupan kami hari-hari ini tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ampuni kami. Kami yang tidak menghargai akan hak-hak istimewa yang Tuhan sudah kerjakan. Sebenarnya kami sedang tidak menghargai karya penebusan itu. Masing-masing berdoalah, minta pengampunan Tuhan sebelum terima roti dan anggur. Ampunlah kami ya Tuhan, supaya kami layak menerima tubuh dan darah. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Katakan sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu Kau yang telah menebus kami, tebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan
darah, katakan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Setelah itu kita akan bangkit berdiri lalu mengucapkan akan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia yang akan dipandu oleh Pak Kendi. Kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Bangkit berdiri, siapkan hati untuk mengucapkan pengakuan iman. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Angkat roti di tangan kanan saudara. Arahkan hati dan pikiranmu tertuju kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Semuanya itu Dia lakukan karena kasih. Semua itu dilakukan untuk mengampuni dosa manusia, supaya karya penebusan itu terjadi yang melayakkan saudara, membenarkan saudara, menyucikan saudara, menguduskan kita semuanya. Diangkatnya kita menjadi milik kepunyaannya.
Sungguh satu karya agung yang luar biasa. Yang tanpa melihat dan memandang rupa, Dia telah kerjakan semuanya itu untuk umat manusia di bumi ini. Untuk saudara dan saya yang dikehendaki supaya saya dan saudara menjadi milik kepunyaannya, menjadi saksi dan alatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Makan dalam nama Yesus. Ambil cawanmu, angkat, tujukan kepada Tuhan saat ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, yang suka melakukan perintah-perintahnya. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Sesungguhnya itu adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Minum dalam nama Yesus. Bersyukurlah masing-masing kepada Tuhan. Terimalah dekapan kasih Tuhan Terima kasih yang memberikan kepadamu kekuatan, buat anugerah. kehangatan untuk melangkah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan bersiaplah untuk menaikkan doa-doa syukur dan doa syafaat kepadanya. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh menerima akan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk hidup yang dalam kebenaran. Kami bisa menjadi saksi. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan hidup kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Sudi Dharma yang telah menyampaikan akan firman-Mu. Kami mohon Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu, minyak urapan baru selalu Kau tambahkan di dalam kehidupan pelayanannya Tuhan. Juga kami mohon Tuhan, Kau memberikan kesehatan yang prima. Tuhan, seluruh organ-organ tubuh dari Bapak Sudi Dharma Tuhan yang habis mengalami kecelakaan juga Tuhan, Kau pulihkan kembali dengan sempurna. Tidak ada saraf-saraf tubuh pun yang tidak mengalami kesulitan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
kuasa kasih-Mu. Juga kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Erlangga Dharma. Tuhan, Kau memberkati pelayanan beliau dalam mengembalakan domba-domba seluruh jemaat diaspora di Indonesia, Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pejabat-pejabat gereja yang ada di diaspora, juga diakon, diakones, untuk penatua, untuk juga hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam berbagai bidang Tuhan. Baik di tim multimedia, untuk WL Singer maupun di guru-guru sekolah minggu Tuhan. Juga semua anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kuasa kasih-Mu, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Bapa kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir saat ini maupun mereka yang tidak hadir saat ini Tuhan. Bapa, kami mohon Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kami, melawat kami satu persatu. Kami rindu kuasa kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Mereka saat ini yang sakit Tuhan, Kau jamah, bilur-bilur menyembuhkan Tuhan. Saat ini juga kami teringat untuk Ibu Mika Sudi Dharma yang ada di rumah Tuhan. Tuhan kasih kuasa-Mu Tuhan memulihkan seluruh organ-organ tubuh, seluruh tulang-tulang yang telah dioperasi Tuhan kembali dengan sempurna. Karena Engkau ada Allah yang ajaib, Engkau adalah penyembuh kami Bapa. Juga kami berdoa untuk seluruh ibu-ibu, mungkin Ibu Rosi, juga Ibu Kusuma dan juga ibu yang lain yang masih sakit Tuhan. Kami yakin dan percaya mukjizat-Mu terjadi Tuhan. Amin Tuhan, amin. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengalami masalah Tuhan, baik masalah ekonomi dalam keluarga, masalah di dalam pekerjaannya Tuhan, dan apapun permasalahan mereka Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau Allah yang peduli dan setiap permasalahan kami. Kau memberikan kemenangan kepada kami, kemampuan menghadapi setiap permasalahan kami. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Dan saat ini Bapak kami juga berdoa untuk gereja kami diaspora. Baik diaspora di Surabaya, di Malang dan di seluruh di kota-kota di Indonesia Bapak. Lawatan-Mu untuk gereja-Mu diaspora Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Gereja-Mu Tuhan menjadikan membawa dampak banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau sebagai juru selamat-Mu. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia dengan berbagai interdominasi. Tuhan lawatan-Mu, satukan gereja-Mu Tuhan dengan tali kasih-Mu. Menjadikan berkat, menjadi saksi, membawa bangsa Indonesia mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal, Surabaya dan sekitarnya. Tuhan Kau memberkati pemimpin kota kami, keamanan kesejahteraan bagi kota kami, sehingga boleh kami bisa beribadah dengan damai, dengan tenang Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawatan-Mu untuk bangsa kami. Engkau Allah yang berotoritas berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Memberkati pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden beserta dengan jajaran Menteri Kabinet dan pemerintah, pemimpin yang ada di daerah di bawahnya Tuhan. Kau berikan roh hikmat daripada-Mu, roh yang takut kepada-Mu. Biar mereka memimpin bangsa ini dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Seluruh program-program pembangunan yang ada berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Seluruh masalah-masalah yang ada di negeri ini Tuhan, masalah politik, ekonomi yang lain. Tuhan Engkau yang berdaulat untuk bangsa kami. Kau berotoritas bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu untuk bangsa kami. Dan terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami akan mempersembahkan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan Tuhan, kiranya berkat-berkat yang kami persembahkan kepada-Mu untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan. Memberikan dampak yang luar biasa untuk pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati dengan berlipat kali ganda tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini biarlah kami boleh berdoa sesuai yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat secara onsite diadakan di NICC, Jalan Lingkar Bimbing Indah nomor 2 Area Malang, secara online melalui Zoom. Meeting ID 85076811319, passcode doa pagi. Berikut kami sampaikan update info persembahan untuk Videotron atau LED juga karpet. Mari kita terus mendukung pembangunan Rumah Tuhan NICC dengan lumbung 2000. Kesatuan tidak lahir dengan sendirinya. Ia butuh kerendahan hati, kemauan ditegur, dan hati yang mau diselaraskan meski tidak selalu sependapat. Ketika kita memilih sepakat lebih dari berkat, di sanalah janji Tuhan dinyatakan. Tangannya sanggup mengubah setiap keadaan, mendatangkan mukjizat, perlindungan, dan penjagaan ilahi. Dalam kesepakatan yang berpihak pada kebenaran, Tuhan memberi damai sejahtera yang utuh, penuh, dan bermakna. Karena memang Tuhan rindu kita setiap umatnya hidup dalam kesatuan dengan sesama. Akan menanggal semangat. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Sampaikan kanan kirimu, engkau istimewa di mata Tuhan. Engkau istimewa. Ya, luar biasa. Sehat, semangat, sukacita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi mulailah lakukan semua sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sebut buat saudara itu dari perkara-perkara yang kecil, sederhana. Lakukan itu. Tuhan akan menghargai kesetiaan saudara. Sebab ketika Tuhan melihat saudara setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan membuatmu juga setia pada perkara yang besar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Buka dua tanganmu sebagai tanda bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus sudah berfirman. Tuhan sudah menunjukkan isi hatinya.
Kiranya kita semuanya berlaku ramah terhadap Dia. Dan menerima kebenaran firman Allah itu. Kita simpan dalam hati kita. Di lubuk hati yang terdalam. Terukir kuat. Untuk menjadi kehidupan kita melangkah ke depan. Sebab Tuhan akan melanjutkan karya-karya besarnya. Karya-karya ilahi. Karya-karya supranatural. Karya-karya yang besar, yang dahsyat. Dan bisa jadi itu akan dilakukannya melalui kehidupan saudara. Karena curahan berkat kasih karunia Allah Bapa di surga, cinta kasih-Nya, kekuatan kuasa oleh Roh Kudus dicurahkannya saat ini untuk menyertai saudara sampai Maranatha, kekal selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.